Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah orang durhaka dalam Islam, Utbah bin Rabi'ah, bagian pertama. Di antara orang-orang jahiliyah yang pura-pura berakal, tempat bertumpunya syirik, penopang para penyembah patung, salah seorang pengibar bendera permusuhan terhadap dakwah Nabi yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang terfitnah dengan bualannya sendiri, yang merasa mulia dengan kesombongannya, dan lagak menampakkan intelektualitasnya? Imam Az-Zahabi rahimahullah menyifatinya sebagai Syekhul Jahiliyah. Al-Hafidh Ibnu Asakir dan yang lainnya menyebut nasab dia sebagai berikut. Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab al-Qurashi al-Absyami. Utbah memiliki anak bernama Abu Hudzaifah bin Utbah, yang merupakan salah seorang pasukan penunggang kuda Rasul yang suci. Dia tidak takut kepada ayahnya, Syekhul Jahiliyah, orang yang mulia dan memiliki kedudukan di kalangan Quraisy. Memeluk Islam bukan karena dorongan dunia, yang mendorongnya hanyalah keimanan, kuatnya kemauan, sucinya akidah, dan bersihnya hati. Adapun anak perempuannya adalah Hindun binti Utbah, salah seorang sahabiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang wanita yang terkenal dalam dunia sejarah dan sejarah dunia. Bekas peninggalan jahiliyah, Utbah bin Rabi'ah dikenal di kalangan Quraisy dengan kemuliaan turun-temurun yang menjadikannya memperoleh kedudukan sosial yang tinggi di antara orang Quraisy. Di antaranya, dia mengesampingkan hal-hal kecil dan kesabarannya di masa muda yang umumnya terburu nafsu. Diriwayatkan, dia melewati sekelompok pemuda dari Bani Mughirah. Mereka berkata, "Apa yang menjadikannya sebagai tuan? Padahal dia tidak memiliki harta, tidak pula ini atau itu." Mereka mencelanya, sedangkan dia mendengarnya. Kemudian dia bergegas pergi, tidak menyahuti komentar itu, bahkan dia mengumpulkan baju dan pakaian, lantas dia memberikannya kepada mereka. Dengan begitu, bertambahlah kedudukan di hadapan kaum Quraisy. Dinukil perkataan tentang kepemimpinan Utbah yang menunjukkan kedudukan dan kepemimpinannya. Abu Zindad berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang memimpin di masa jahiliyah tanpa memakai harta selain Utbah bin Rabi'ah." Abdurrahman bin Abdullah Az-Zuhri berkata, "Tidak ada orang miskin dari Quraisy yang memimpin selain Utbah bin Rabi'ah dan Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Keduanya adalah pemimpin yang tidak memiliki harta." Karena itu, kaum Quraisy mengajaknya ikut serta dalam perkara-perkara besar, misalnya dalam pembangunan Ka'bah yang mulia, putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kaum Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya yang semula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar didatangkan kain, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengahnya. Kemudian beliau bersabda, "Setiap kabilah hendaknya mengambil bagian dari ujung baju, kemudian angkatlah bersama-sama." Maka mereka melakukannya. Di kelompok Abdi Manaf terdapat Utbah bin Rabi'ah. Akhirnya kekompakan menggantikan perpecahan. Utbah mendapat bagian kehormatan mengangkat Hajar Aswad. Hal itu terjadi beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Prediksi kenabian. Umayyah bin Abi Salt adalah seorang penyihir jahiliyah yang terkenal. Dia banyak menelaah buku lagi membaca bahwa seorang nabi dari kalangan Arab akan diutus. Diberitakan pula telah tiba masanya seorang nabi akan keluar. Referensi menyebutkan kabar yang mengisyaratkan Umayyah menduga bahwa Utbah bin Rabi'ah yang akan menjadi nabi. Ibnu Asakir dan yang lainnya dari para sejarawan meriwayatkan kisah panjang seputar berita ini. Dia menyebutkan dari Abu Sufyan bin Harb bahwasanya dia berkata, "Aku keluar bersama Umayyah bin Abi Salt untuk berdagang ke Syam." Dalam kisah disebutkan bahwa Umayyah mengetahui akan diutusnya seorang nabi dari kalangan Arab Hijaz. Dia menduga bahwa dialah nabi itu. Hanya saja, sewaktu di perjalanan menuju Syam, dia bertemu dengan seorang pendeta Nasrani. Darinya dia mengetahui bahwa nabi itu akan diutus dari kalangan Quraisy yang umurnya 40 tahun. Karena itu, Umayyah mengabarkan kepada Utbah bahwa dialah nabi. Abu Sufyan berkata, "Umayyah bertanya kepadaku tentang Utbah bin Rabi'ah. Katanya, 'Wahai Abu Sufyan, kabarkanlah kepadaku tentang Utbah bin Rabi'ah. Apakah dia menghindari kezaliman dan hal-hal yang haram?' Aku menjawab,
Ya, demi Allah. Umayyah berkata, dia menyambung tali persaudaraan dan berseru untuk menyambungnya. Ya, demi Allah. Umayyah berkata, dia memuliakan kedua belah pihak, penengah dalam keluarga atau suku. Ya. Umayyah berkata, apakah engkau mengetahui orang Quraisy yang lebih mulia darinya? Aku menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak mengetahuinya. Dia berkata, apakah dia memiliki kebutuhan? Aku menjawab, tidak, bahkan dia seorang yang kaya raya. Dia berkata, berapa umurnya? Aku menjawab, lebih dari 100 tahun. Dia berkata, sesungguhnya usia, kemuliaan, dan harta menghinakannya. Maka kukatakan, tidaklah usia bertambah, melainkan kemuliaan pun bertambah. Dia berkata, aku mendapati dalam kitab-kitabku bahwa Nabi itu diutus di wilayah kita ini. Aku mengira dirikulah orangnya. Tatkala aku belajar kepada ahli ilmu, ternyata dia dari Bani Abdi Manaf. Lantas kulihat dia dari Bani Abdi Manaf. Lalu kuperhatikan, dan tidak kudapati orang yang layak untuk ini selain Utbah bin Rabi'ah. Maka, tatkala engkau mengabariku tentang usianya, aku mengetahui bahwa dia orangnya, karena dia telah melewati 40 tahun, sementara wahyu belum turun kepadanya. Umayyah meyakinkan bahwa sifat-sifat Utbah telah gugur dan jauh dari kenabian. Abu Sufyan berkata, tatkala aku pulang ke Mekah, aku mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus. Kemudian aku menemui Umayyah di Taif. Lantas kukatakan padanya, seakan aku menghinakannya, wahai Abu Uthman, yakni kunyah atau panggilan Umayyah, Nabi yang engkau gambarkan telah keluar. Dia berkata, jika dia berada di atas kebenaran, maka ikutilah dia. Aku berkata, apa yang menghalangimu untuk mengikutinya, padahal engkau telah mengetahui kebenaran? Dia menjawab, tidak ada yang menghalangiku, melainkan rasa malu terhadap kaum wanita Thaqif. Aku pernah berbicara kepada mereka bahwa aku seorang nabi. Kemudian, bagaimana kalau mereka mengetahui aku tunduk kepada anak muda dari Bani Abdi Manaf? Kabar ini barangkali memberikan titik terang pada kita tentang kemuliaan turun-menurun yang terpendam dalam jiwa Utbah bin Rabi'ah, yang menjadikan dirinya berhak dinobatkan sebagai nabi dari yang lain. Duta besar orang-orang jahat. Suatu saat, Utbah bersama segolongan kaum musyrikin duduk di Masjidil Haram, saling berunding sesama mereka, menimbang dan berdebat serta mengutarakan usul saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sendirian di samping mereka, namun jauh dari pemikiran mereka yang rapuh. Utbah tampil di tengah-tengah kelompok. Dia mengutarakan apa yang ada di kepalanya, yang dianggapnya dapat mengenyahkan segala problematika mereka dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyerahkan kepada Utbah segala keadaan mereka. Mereka berkata dengan satu suara, kerjakanlah wahai Abul Walid apa yang menjadi pendapatmu. Maka berdirilah Utbah seraya berjalan dalam keadaan penuh dusta, hingga dia menghampiri dan duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia mengajak beliau berbicara dengan apa yang dipikirannya. Wahai putra saudaraku, sesungguhnya engkau bagian dari kami. Kita termasuk orang-orang pilihan dan yang memiliki kedudukan juga kehormatan. Kemudian Utbah mengaku bahwa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan risalah yang dibawanya merupakan khayalan dari setan juga sekutunya, serta apa yang digambarkan oleh dirinya yang rendah. Dia berkata, sesungguhnya engkau mendatangi kaummu dengan perkara yang besar, memecah belah kesatuan mereka, dan engkau anggap mimpi mereka adalah kebodohan. Engkau anggap aib Tuhan dan agama mereka, serta engkau kafirkan nenek moyang mereka. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar memenuhi permintaannya, hingga dia mengutarakan pada beliau beberapa perkara yang diharapkan beliau menerima sebagiannya. Dengan demikian, tersingkap problematika Quraisy, sebagaimana akan lenyap problema Utbah sendiri jika kaum Quraisy memilihnya sebagai duta yang menjembatani antara kaum Quraisy dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan yang tenang, percaya diri dan hati yang penuh dengan keimanan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, katakanlah wahai Abul Walid, aku akan mendengarmu. Pemikiran yang rendah dan lapuk. Utbah mengungkapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 4 perkara yang menunjukkan kadar pemikirannya yang rendah lagi terbelakang. Dia berkata, wahai putra saudaraku, jika engkau menghendaki dengan seruanmu itu harta benda, kami akan mengumpulkan untukmu harta
hingga engkau menjadi orang terkaya di antara kita. Jika engkau menghendaki kemuliaan atau kekuasaan, kami tidak mengutus perkara, melainkan dengan persetujuanmu. Jika engkau menghendaki kedudukan, akan kami jadikan engkau sebagai raja. Jika apa yang kau bawa datangnya dari bangsa jin yang engkau lihat, sedang engkau tidak bisa menolaknya, maka akan kami datangkan untukmu tabib, dan kami nafkahkan harta kami demi kesembuhanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terdiam, tidak menjawab apa yang didengarnya dari orang yang berlagak intelek, namun sebenarnya bodoh seperti Utbah. Hingga si Utbah usai dari perkataan dan pemaparannya. Hal itu tidak menggoyahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau berkata, "Sudah puaskah engkau wahai Abul Walid?" Utbah berkata, "Ya." Nabi bersabda, "Dengarkanlah aku." Utbah mendekatkan telinganya mempersiapkan panca indera dan perasaannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat yang jelas berupa petunjuk dan pembeda, yaitu firman Allah Ta'ala. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling dan tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Quran Surat Fussilat ayat 1 hingga 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan bacaannya, sedangkan Utbah diam dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggung sambil bersandar pada keduanya mendengarkan beliau. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usai hingga ayat sajadah, beliau pun sujud, kemudian beliau bersabda, "Engkau telah mendengarnya wahai Abul Walid baru saja, maka perhatikanlah hal itu olehmu." Bersambung insya Allah. Demikian, wallahu a'lam.